Petik terbalik karena kedua gadis itu ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Wang Xian menutup komunikasi dengan kedua gadis itu dan menghela napas lega. Wang Xian masih harus menghormati para ahli daun dewa abadi. Misalnya, penegak Li itu memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan level yang sama. Ini hanya setengah jam, tapi aku bisa bertahan. Wang Xian berkata perlahan saat ekspresi santai muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh kedua gadis itu di daun dewa abadi. Aku tidak bisa bersembunyi di sini. Sungguh memalukan. Wang Xian melihat sekelilingnya dan melihat waktu. Masih ada lebih dari 20 menit tersisa. Pergi ke benua daun dewa dan tunggu. Dia mengangkat alisnya dengan samar. Setelah berkeliaran di gelombang energi selama lebih dari 10 menit, dia terbang menuju benua daun dewa. Tidak peduli apa, dia adalah ayah dari dua gadis kecil. Akan memalukan jika mereka melihatnya dikejar dan bersembunyi dalam keadaan menyesal. Kecepatannya sangat cepat. Kekuatan cahaya dan kegelapan menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya bersembunyi di kehampaan. Keluar dari tempat kosong, Wang Xian terbang langsung menuju benua daun dewa. Dengan wajahnya tertutup, sangat sedikit orang yang bisa mengenalinya. Dia dengan santai datang ke restoran dan memesan beberapa hidangan, menunggu Hua Er dan Kai Er datang dan melindunginya. Pada saat ini, yang tidak diketahui Wang Xian adalah bahwa Li Jinghong dan semua ahli dari gelombang energi berdiri dengan hormat di dekat formasi teleportasi di benua daun dewa. Formasi itu berkedip dan selusin sosok perlahan muncul. Salam, Guru. Salam, Tuan Telapak Teknik. Li Jinghong dan para dewa lainnya membungkuk dengan hormat kepada pria parubaya yang bermartabat di tengah. Kulit pria parubaya itu sedikit kecoklatan dan tubuhnya dipenuhi aura dingin. Melihat ahli penegakan di balik teknik Lord Palem, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Jika teknik Tuan Telapak Tangan bergerak, tidak peduli seberapa kuat para dewa itu, mereka akan hancur. Jinghong, apakah kamu tahu di mana orang berdosa itu? Pria parubaya itu langsung bertanya pada Li Jinghong sambil melihat tubuhnya yang terluka. Tuan, dia terkena kayu kunci hutan hitamku. Aku bisa merasakannya sekarang. Li Jinghong segera berkata. Biarkan aku melakukannya. Dewa dengan 8 gumpalan api ilahi dapat merusak token kayu penyelamat hidupmu. Sepertinya dia tidak lemah. Pria parubaya itu berkata dengan lemah dan menggerakkan jarinya. Duri hitam muncul dari jarinya dan membentuk lingkaran. Sebuah gambar perlahan muncul di lingkaran. Dalam gambar tersebut, seorang pemuda sedang duduk di sebuah restoran dan makan dengan santai. Itu dia ada di benua daun dewa kita. Beraninya dia. Li Jinghong sangat marah saat melihat sosok Wang Xian dan betapa santainya dia duduk di sana. Dia benar-benar berani untuk kembali dan bahkan makan dengan santai di sebuah restoran di benua daun dewa. Ini adalah penghinaan bagi mereka. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong hanya karena kamu memiliki banyak senjata dewa yang kuat. Sudah waktunya kamu mati. Li Jinghong terus berbicara dengan wajah penuh amarah. Wang Xian ini memang berani. Dia benar-benar berani untuk kembali. Apakah dia tidak menghormati kita? Ketika para dewa lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga mengerutkan kening. Ekspresi dingin muncul di wajah mereka. Jaraknya sangat dekat. Ini sempurna. Ayo bunuh dia langsung. Pria parubaya itu merasakan posisi pemuda di layar. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Semakin dekat jaraknya, semakin mudah jadinya. Semakin sombong seseorang, semakin cepat dia akan mati. Ayo pergi. Saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, sehelai daun muncul di bawah kakinya. Tuan, orang itu memiliki senjata ilahi yang kuat, sayap tulang. Sayap tulang itu dapat membuatnya meledak dengan kecepatan dewa puncak. Li Jinghong mengingatkannya dari samping. Oke. Pria parubaya itu tidak peduli. Dia berdiri di atas daun dan terbang langsung menuju restoran yang jaraknya ratusan kilometer. Sekelompok penegak hukum segera mengikuti di belakang, wajah mereka menunjukkan niat membunuh yang dingin. Li Jinghong dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Berdengung. Jarak 100 km sangat dekat dengan mereka. Segera, mereka muncul di sekitar restoran. Oh itu penegak hukum abadi Thunder celap kita. Apa yang mereka lakukan? Semua ahli gelombang energi kita mengikuti. Pria parubaya di depan adalah sepertinya Lord Palem Teknik. Teknik Lord Palem kita mengambil tindakan secara pribadi. Dengan siapa dia berurusan tidak, mungkinkah dia ada di sini untuk membunuh duo Bao itu? Kemunculan sekelompok orang yang tiba-tiba menyebabkan keterkejutan muncul di wajah orang-orang di sekitar mereka. Tanpa perintah pria parubaya itu, para prajurit yang kuat segera menyebar ke sekitar restoran dan mengepungnya. Weng, pria parubaya itu berdiri di sana,
dan energi hijau tua langsung menutupi seluruh restoran. Ah! Apa yang terjadi? Tiba-tiba, energi hijau tua berubah menjadi duri dan langsung melilit orang di dalamnya dan mengeluarkannya. Untuk sesaat, hanya satu orang yang tersisa di seluruh restoran, dan itu benar-benar tersegel. Apa yang telah terjadi? Itu penegak hukum. Tidak, itu tidak benar. Teknik Lord Palem juga ada di sini. Desis, apakah ada penjahat di sana? Orang-orang yang ditarik keluar sedikit terkejut. Ketika mereka melihat sekelompok orang melayang di udara, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka memandang pria parubaya di tengah dengan hormat dan mundur ke samping dengan hormat. Hah, kita dikepung. Saat ini, Wang Xian yang berada di restoran langsung merasakan situasi aneh di sekitarnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat waktu dan matanya berkedip. Huala. Sosoknya berkedip dan seluruh bangunan restoran menghilang. Yang tersisa hanyalah meja dan kursi yang melayang di udara. Wang Xian mengamati sekelilingnya dengan acuh tak acuh. Dia sedikit terkejut ketika melihat sekelompok ahli mengelilinginya. Tatapannya perlahan mendarat pada pria parubaya dengan kulit agak kecoklatan. Dari tubuhnya, Wang Xian bisa merasakan ancaman kematian. Dia jelas bukan tandingan orang ini. Ada cukup banyak orang dengan 9 gumpalan api suci di sekelilingnya. Bahkan dengan sayap suci yang baru jadi, sulit baginya untuk melarikan diri dari tempat ini. Itu Tuan Duobao. Bagaimana mungkin bukankah dia dikejar oleh penegak hukum Li dan yang lainnya sekarang, dia di sini minum dan makan daging. Ini dia begitu tenang meskipun sedang diburu oleh penegak hukum. Beraninya dia datang ke sini untuk makan dia. Ketika semua orang di sekitar melihat Wang Xian, mereka semua tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berani kembali setelah diburu oleh penegak hukum Daun Dewa Abadi mereka dan dia bahkan duduk di sana untuk makan. Seberapa berani dia atau apakah dia memandang rendah mereka? Namun, dia mungkin sudah selesai. Teknik Lord Palem kita ada di sini. Eksekusi perintah bunuh. Itu adalah sensasi. Berita bahwa Duobao telah membunuh Fang Muking dan diburu oleh penegak hukum telah menyebar ke seluruh benua Daun Dewa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Duobao akan berani kembali. Dia bahkan berani makan di sini dengan santai. Ini mencari kematian. Dia harus mati. Semua orang memandang teknik Lord Palem dengan kagum dan pada pemuda yang dikelilingi di tengah. Kekuatan Lord Palem teknik dapat digolongkan di antara eksistensi teratas di seluruh petir abadi, seluruh wilayah timur, dan bahkan seluruh area bintang yang tak terbatas. Dewa dengan 8 gumpalan api suci, bahkan jika dia memiliki banyak senjata suci, akan mati hari ini. Tidak jauh dari sini, Meng Muxin, Li Muyan, dan yang lainnya kebetulan berada di dekatnya. Ketika mereka melihat situasi di sini, mereka semua tercengang. Dia benar-benar bergegas. Semua orang di sekitar merasa bahwa dia sangat sombong. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikanku, tidak perlu meminta bantuan, kan selain itu, ada begitu banyak ahli terkemuka. Dia benar-benar memikirkanku. Pada saat ini, Wang Xian sedikit mengernyit saat dia mengamati kerumunan di sekitarnya. Tatapannya tertuju pada pria parubaya dan Li Jinghong. Aku benar-benar tidak menyangka kamu berani kembali. Kamu terlalu sombong. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengelak kali ini. Li Jinghong memelototi Wang Xian dengan wajah penuh kebencian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Black Forest Lockwood dan token kayu adalah dua harta di tangannya. Keduanya telah dikonsumsi oleh Wang Xian. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Sembunyikan kenapa aku harus bersembunyi, kalian sudah meminta bantuan, dan aku juga sudah meminta bantuan. Aku ingin melihat bagaimana kalian akan menjatuhkanku nanti. Wang Xian berkata kepada Li Jinghong sambil tersenyum. Minta bantuan. Ketika Li Jinghong mendengar kata-kata Wang Xian dan melihat senyum di wajahnya, sedikit keraguan melintas di matanya. Orang ini agak tenang. Kamu membunuh Fang Muking, kan? Pria parubaya itu menatap Wang Xian dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, orang itu bahkan tidak menyalakan api sucinya dan berani memprovokasi saya. Dia bahkan ingin membunuh saya. Dia mencari kematian. Wang Xian menjawab dengan santai. Dia adalah muridku dan putra kesayangan dari usaha Celestial Abadi. Kamu membunuhnya dan melukai para penegak hukum. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pria parubaya itu berkata kepada Wang Xian dengan acuh tak acuh. Dengan gerakan telapak tangannya, duri hitam membentuk pedang tajam. Mereka yang melanggar aturan Daun Dewa Abadi akan mati. Pria parubaya itu berkata kepada Wang Xian saat pedang tajam diarahkan padanya. Ancaman kematian langsung terasa. Tunggu sebentar. Murid Wang Xian sedikit mengerut ketika dia melihat pedang tajam itu. Dia berkata kepadanya segera.
Sudah 30 menit. Kenapa kedua gadis ini belum datang? Dia bergumam dan mengalihkan pandangannya ke sekitar. Jika mereka tidak datang sekarang, dia benar-benar dalam bahaya kematian. Tunggu, tak satu pun dari kalian yang bisa menyelamatkanmu. Bersiaplah untuk mati. Li Jinghong menatap Wang Xian dan berteriak dengan dingin. Swoosh! Ekspresi pria parubaya itu tenang. Dia mengabaikan Wang Xian dan segera menyerang Wang Xian dengan pedang tajam di depannya. Brengsek! Ketika Wang Xian melihat pria parubaya itu bergerak, ekspresinya sedikit berubah. Duo Bao itu akan mati. Dia terlalu sombong. Beraninya dia kembali setelah dikejar oleh penegak hukum Li, dia hanya mengejar kematian. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka pada dasarnya yakin bahwa Duo Bao akan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari belakang. Tekanan mengerikan datang ke arah mereka. Tekanan ini. Dalam sekejap, wajah semua orang menjadi sangat pucat, dan beberapa yang lebih lemah tergeletak di tanah. Tekanan ini, ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah, dan ekspresi para penegak di sekitarnya langsung menjadi serius. Berhenti, jika kamu berani menyakitinya, kamu semua akan mati. Pada saat ini, suara marah terdengar dari belakang. Muliang, berhenti. Setelah itu, suara dingin dan bermartabat terdengar. Pada saat ini, tubuh pria parubaya itu bergetar saat ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru menghentikan pedang tajam itu. Ketika Wang Xian melihat pedang hitam itu telah berhenti, dia menghela nafas lega. Putriku tersayang, datang dan selamatkan aku. Orang-orangmu dari daun Dewa Abadi ingin membunuhku. Dia berteriak ke arah kiri. Siapa itu? Saat ini, bukan hanya pria paruh baya itu. Para penegak lainnya sedikit terkejut saat mendengar suara wanita yang dingin dan agung. Merasakan tekanan yang menakutkan, mereka segera menoleh. Lebih dari 50 sosok terbang dengan cepat. Di tengah adalah seorang wanita, dan di sampingnya ada dua gadis muda yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun. Di belakang mereka, orang tua memancarkan aura yang menakutkan. Ketika mereka melihat wajah wanita itu, tubuh mereka bergetar, dan ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Siapa itu? Beberapa orang di bawah mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Ketika mereka melihat wanita dengan rambut seputih salju, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Nenek, bibi. Detik berikutnya, pria parubaya itu langsung membungkuk dan berteriak dengan wajah penuh keterkejutan. Neneknya tidak meninggalkan kerajaan Dewa Abadi selama hampir 10.000 tahun, dan dia benar-benar datang ke sini hari ini. Dan apa yang dikatakan kedua bibinya barusan? Ini, pikirannya penuh liku-liku, dan dia sangat terkejut. Hualala, salam, Nyonya Dewa Tuhan. Di kawasan sekitar, sekelompok aparat penegak hukum langsung berlutut di udara dan berteriak keras. Kami memberikan penghormatan kami kepada istri Dewa Ilahi. Di area di bawah, semua orang memberi hormat kepada wanita di langit. Istri Dewa Ilahi, Nyonya dari seluruh daun Dewa Abadi, juga bisa dikatakan sebagai Nyonya Wilayah Timur. Menghadapi wanita yang begitu tinggi dan perkasa, semua orang harus berlutut dan memberi hormat. Jutaan orang berkumpul di sekitar mereka berlutut dan berteriak dengan hormat. Ya, berdiri. Wanita itu menganggukkan kepalanya dengan ringan. Dia memiliki temperamen seorang ibu yang menguasai dunia. Suaranya memasuki telinga semua orang, memberi mereka pesona yang tak tertahankan. Semua orang perlahan berdiri dan mendongak kaget. Wang tua, apakah kamu baik-baik saja? Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Pada saat ini, Hua RKR, yang berdiri di samping wanita itu, terbang menuju Wang Xian dengan tergesa-gesa. Kedua gadis itu meraih lengannya dari kedua sisi dan bertanya dengan khawatir di wajah mereka. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Untungnya, kalian berdua datang tepat waktu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menatap para ahli di sekitarnya dengan tatapan menggoda. Baru saja, mereka mengatakan bahwa aku akan mati tidak peduli siapa yang datang. Sekarang, sepertinya aku tidak perlu mati lagi. Kami mendengarnya. HMPH, Xiao Muliang, kurasa kamu ingin dipukul. Hua Er memelototi pria parubaya itu dan mendengus padanya. Saat ini, keringat dingin muncul di dahi Li Muliang. Wajahnya yang agak kecoklatan segera menyunggingkan senyuman. Bibi, aku tidak tahu. Aku tidak tahu hubungannya dengan kalian. Jika aku tahu, aku tidak akan berani menyinggung perasaannya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Dia menatap kedua gadis kecil itu dengan cemberut. Saat ini, dia teringat sesuatu yang dikatakan adik laki-lakinya setahun yang lalu. Kedua bibi ini telah mengenali seorang ayah baptis. Saat itu, dia tidak mengambil hati. Tampaknya pemuda ini benar. Di sekelilingnya,
semua orang melihat ke arah pengguna teknik telapak tangan dari daun ilahi yang abadi, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di belakangnya, dahi Li Jinghong dipenuhi keringat dingin dan ketakutan. Ada dua kekuatan terkuat di daun dewa abadi. Salah satunya adalah penegakan hukum abadi, dan yang lainnya adalah perlindungan abadi. Dari dua kekuatan terkuat ini, satu dikendalikan oleh Li Muliang, dan yang lainnya dikendalikan oleh Li Muyuan. Li Muliang dan Li Muyuan adalah saudara, dan pada saat yang sama, mereka juga adalah cucu dewa-dewa daun. Umur ayah mereka telah melewati 100.000 tahun, dan semua kekuatan pada dasarnya dikendalikan pada generasi mereka. Dewa-dewa Senyai menekan segalanya dan pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Li Muliang berhak mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Karena satu-satunya yang bisa menekannya di seluruh daun dewa abadi adalah seniornya. Dulu hanya ada dua orang di atasnya, tapi sekarang ada dua lagi. Terutama dua bibi ekstra, yang merupakan putri kecil dari seluruh guntur abadi. Ketika mereka berada di jamuan keluarga, mereka melihat kakek mereka, yang sudah lama tidak tersenyum sepanjang jalan. Mereka dapat merasakan bahwa kakek nenek mereka tidak menginginkan apapun selain memegang tangan bibi mereka. Semua keturunan langsung dari daun dewa abadi sekarang mengerti bahwa Anda dapat membuat kakek nenek mereka marah, tetapi Anda tidak dapat memprovokasi kedua putri kecil ini. Karena kedua putri kecil ini terlibat, kakek nenek mereka semakin marah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di seluruh daun dewa abadi yang berani membuat mereka tidak bahagia. Sebagai murid guru Dharma, Li Jinghong tahu sedikit tentang itu. Dia juga tahu bahwa putri dari Master Daun Dewa dari ratusan ribu tahun yang lalu tiba-tiba kembali. Tapi dia tidak pernah menyangka pemuda ini memiliki hubungan yang begitu baik dengan kedua putri kecil itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua yang saya lakukan telah dilakukan sesuai aturan. Fang Muking sudah mati. Tidak akan ada masalah dengan saya. Jantung Li Jinghong berdetak kencang. Dia agak senang sekarang. Dia senang Fang Muking telah terbunuh. Jika dia masih hidup, semua ini mungkin telah terungkap. Ini, semua orang di sekitar mendengar apa yang dikatakan kedua gadis itu kepada Tuan yang memegang Dharma, dan mendengar bagaimana mereka memanggil kedua gadis itu. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ada desas-desus bahwa putri Dewa Daun yang jatuh telah kembali. Mungkinkah itu benar? Beberapa dewa sangat terkejut. Tuan Muda Wang, selamat datang di Daun Dewa Abadi. Saat ini, wanita itu menatap Wang Xian dan menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Ya, halo, Wang Xian mengangguk pada wanita itu. Dia mengerti bahwa ini pasti ibu kandung Hua RKR. Wang Tua, izinkan saya memperkenalkan Anda. Wanita cantik ini adalah ibu kami. Kami sepakat bahwa kamu akan kembali untuk mencari kami setelah menetap. Sudah setahun, dan kamu baru di sini sekarang. Kedua gadis itu cemberut dan berkata kepada Wang Xian. Seperti yang kamu tahu, kita baru saja sampai di sini. Tentu saja butuh waktu. Oh benar, saat Wang Xian berbicara, dia menatap Li Jinghong dengan kilatan dingin di matanya. Hah, Li Jinghong merasakan tatapan Wang Xian dan ekspresinya berubah. Sedikit ketakutan melintas di matanya dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Ini. Li Muliang melihat Wang Xian menatap muridnya dan berpikir bahwa dia menyimpan dendam. Dia membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Dia berbicara dengan ayah baptis bibinya kakek Pak Atau. Tuan, murid saya adalah seorang penegak hukum. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggilnya sebagai Tuan dan berkata sambil tersenyum. Kemarin, Fang Muking datang untuk memprovokasi saya. Ketika saya membunuhnya, mengapa Anda muncul dalam sekejap? Selain itu, ketika kamu terbang ke arahku, mengapa kamu memiliki niat membunuh yang begitu kuat dan keserakahan? Wang Xian tidak menanggapi Li Muliang. Sebaliknya, dia menatap Li Jinghong. Kedua gadis itu sedikit terkejut saat melihat Wang Xian menatap Li Jinghong dengan dingin dan menginterogasinya. Mereka juga menatapnya. Semua orang di sekitarnya menatap tajam padanya. Ketika dia merasakan tatapan dari pembangkit tenaga daun dewa abadi dan bahkan nyonya dewa ilahi, sedikit ketakutan muncul di matanya. Tidak, aku kebetulan menyadari bahwa Fang Muking mungkin menjadi saudara juniorku di benua daun dewa. Aku melihatmu membunuhnya, jadi itulah mengapa aku marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Saya telah mengecewakan Anda, Tuan. Saya telah menyinggung Anda. Saya tidak tahu. Dia berbohong, kata Li Jinghong, tapi tiba-tiba, suara wanita yang dingin dan bermartabat terdengar. Mendengar suara ini, Li Jinghong gemetar, dan ketakutan muncul di wajahnya. Ekspresi Li Muliang dan para ahli di sekitarnya berubah. Kamu berani berbohong kali ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu.
Mata Li Muliang menjadi dingin. Neneknya berkata bahwa dia berbohong, jadi dia pasti berbohong. Dia tidak perlu memahami hal lain. Pedang kayu hitam muncul di tangannya. Tidak, tidak tuan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Li Jinghong memandangi pedang kayu hitam di tangan tuannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan putus asa. Li Muliang perlahan menggelengkan kepalanya. Ada beberapa kesalahan yang tidak bisa dilakukan. Apalagi jika melibatkan kedua bibinya. Sekalipun dia tidak berbohong, neneknya juga berbohong ketika mengatakan bahwa dia berbohong. Suara mendesing. Pedang kayu hitam itu bergerak dalam sekejap dan menembus celah di antara alis Li Jinghong. Murid-muridnya terbuka lebar, penuh dengan penyesalan dan keputusasaan. Masa depan besar generasinya telah berakhir. Setelah melihat pemandangan ini, semua pembangkit tenaga listrik yang dikelilingi oleh petir abadi tetap diam. Kata-kata Nyonya Tuhan sudah cukup untuk menghukum mati dia. Bahkan jika dia adalah murid dari teknik Lord Palem. Semua orang memandang Wang Xian dengan kaget di mata mereka. Apakah aman di sini? Jika aman, kita akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian melihat bahwa Li Jinghong terbunuh dan menoleh untuk melihat kedua gadis itu. Mengapa kami tidak membawamu ke kerajaan abadi dan mengajakmu berkeliling di sana? Kalau begitu, kita akan berkeliling ke seluruh wilayah timur bersama. Hua Erchayer berkata padanya. Mari kita bicara di tempat lain. Pada saat ini, wanita itu menyela mereka dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Nyonya Tuhan, tolong ikuti saya. Dewa 9 gumpalan api ilahi yang bertanggung jawab atas gelombang energi berkata dengan hormat. Ayo pergi, gadis kecil. Kalian mengabaikan ibu saat melihat Tuan Muda Wang. Ibu akan cemburu. Wanita itu berkata kepada Hua Erchayer dengan senyum di wajahnya. Hehe, kok bisa ibu yang paling penting buat kita? Dia ada di barisan belakang. Hua Er berkata dengan nakal. Kelompok itu mengikuti lelaki tua itu dan datang ke sebuah rumah mewah. Ini ya Tuhan, Tuan Duobao itu sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu. Benar-benar menantang surga. Apakah kalian baru saja mendengarnya? Bahkan pengguna teknik telapak tangan memanggil Lord Duobao Lord. Yang paling mengejutkanku adalah sikap istri Tuan Dewa. Kesopanan dan kehangatan seperti itu, ini benar-benar tak terbayangkan. Di bawah, ketika orang-orang di sekitarnya melihat sosok mereka pergi, mereka semua tercengang dan terkejut tak terkatakan. Apa yang terjadi barusan benar-benar tidak dapat dipercaya bagi mereka. Orang-orang yang dicari Tuan Wang sebenarnya adalah dua putri. Li Muyan dan yang lainnya bergumam linglung. Nyonya Tuhan, silakan duduk. Saya akan menuangkan teh untuk Anda sekarang. Mereka tiba di sebuah rumah mewah. Orang yang bertanggung jawab atas gelombang energi, seorang lelaki tua berambut putih, berkata sambil tersenyum. Sekelompok penegak dan penjaga daun dewa abadi tersebar di sekitar untuk melindungi mereka. Li Muliang dan Li Muyuan, dua bersaudara yang bertemu Wang Xian terakhir kali, juga mengikuti mereka. Wang Tua, ikuti kami ke kerajaan abadi. Kami akan membawamu ke sana untuk bersenang-senang. Hua Er berkata kepadanya dengan penuh semangat begitu dia duduk. Aku ingin tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian membelai kepalanya dan berkata, tinggal di sini selama beberapa waktu. Apa yang menyenangkan di sini? Hua Er menatapnya dengan ekspresi bingung. Aku sedang mencari harta karun. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena insiden dengan Fang Muking, Wang Xian mungkin telah tinggal di sini selama sekitar 1 tahun. Harta karun yang diperolehnya selama 1 tahun ini seharusnya bisa sedikit meningkatkan kekuatannya. Tuan Wang memiliki kemampuan yang kuat untuk mencari harta karun di dalam gelombang energi. Dalam 8 hingga 9 hari yang singkat setelah Tuan Wang berada di sini, nilai harta yang diperolehnya mendekati 10 artefak ilahi. Pria tua berambut putih yang bertanggung jawab atas gelombang energi berkata dari samping. 1 artefak ilahi sehari, apakah sekuat itu? Chayer menatapnya dengan heran. Li Muliang, Li Muyuan dan yang lainnya juga sedikit terkejut. 1 artefak ilahi sehari adalah hal yang sangat menakutkan bahkan bagi mereka. Ngomong-ngomong, Tuan Wang, tolong jangan pedulikan. Kami berencana untuk melaporkan masalahmu kepada Guru Dewa Daun Suci selama 2 hari terakhir. Kami tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi hari ini. Pria tua berambut putih itu melanjutkan sambil tersenyum. Tidak apa, Wang Xian menggelengkan kepalanya padanya. Dia memandang Hua Erchayer dan ragu sejenak. Saya mendengar bahwa gelombang energi saat ini adalah yang terbesar dalam 100.000 tahun terakhir. Ada lebih banyak harta karun. Saya memiliki binatang dewa yang dapat menjelajahi harta karun di dalam gelombang energi. Saya bisa mendapatkan banyak hal setiap hari. Saya juga mendapatkan banyak artefak ilahi.
Wang Xian tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Lalu berapa lama kamu harus tinggal di sini? Sangat membosankan di sini. Hua Er cemberut sedikit dan berkata dengan sedih. Jika Anda memiliki seseorang yang dapat Anda percayai, saya dapat memberikan binatang dewa ini kepada orang-orang dari daun dewa abadi untuk sementara. Ketika saatnya tiba, berikan saya sebagian dari harta itu. Mustahil bagi Wang Xian untuk tetap berada dalam gelombang energi ini selamanya. Namun, gelombang energi ini akan selalu ada. Jika dia membiarkan orang-orang dari daun dewa abadi membantunya menjelajahi harta karun, panen di sini akan sangat membantu Istana Naga. Dewa binatang yang sedang mencari harta karun, jika Anda bisa mempercayai kami, Tuan Muda Wang, serahkan pada kami. Kata wanita yang duduk di samping. Dengan dua gadis di sini, aku secara alami mempercayai daun dewa abadi. Saat Wang Xian berbicara, semut pencari harta karun muncul di telapak tangannya. Sungguh binatang ilahi yang kecil. Hua Er melihat ke atas dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Wang Xian meletakkan semut pencari harta karun di telapak tangannya dan mengiriminya pesan. Gadis kecil, rasakan. Ini akan mengirimimu beberapa pesan. Wang Xian berkata kepada Hua Er. Biarkan aku mencobanya. Itu luar biasa. Itu benar-benar dapat menjelajahi artefak ilahi di sekitarnya dan semua jenis harta karun. Sungguh menakjubkan. Segera, Hua Er berteriak kaget. Benar-benar ada binatang ilahi. Ketika Li Muyuan dan Li Muliang mendengar kata-kata Hua Er, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Muyuan, temukan dua orang yang dapat dipercaya dan bantu Tuan Muda Wang menjelajahi harta karun di sini. Wanita itu langsung berkata kepada Li Muyuan. Ini nenek. Li Muyuan segera mengangguk. Kalau begitu serahkan masalah ini pada mereka. Apakah kita tidak harus tinggal di sini lagi? Hua Er menatap Wang Xian. Tentu, aku akan menemani kalian untuk jangka waktu tertentu. Namun, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap Li Muyuan. Aku akan meninggalkan 30% dari harta untukmu. Memberi mereka 30% dari harta itu sudah sangat berarti bagi mereka. Bahkan jika semua orang di sisi Dewa Daun Abadi ditambahkan bersama, masih sulit bagi mereka untuk mendapatkan 30% dari harta. Lagi pula, begitu mereka memiliki tikus pemburu harta karun, mereka pada dasarnya dapat memonopoli harta karun di sini. Baiklah, baiklah. Terima kasih, Tuan Wang. Wajah Li Muyuan berbinar dan dia segera mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu Wang Tua, ikuti kami pulang. Hua Er berkata dengan tidak sabar. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Rumah mereka secara alami adalah kerajaan ilahi yang abadi, kerajaan ilahi Dewa Dedaunan. Berbeda dengan kerajaan ilahi dari Dewa Sayap Cahaya dan kerajaan ilahi dari Dewa Pegunungan, ini adalah kerajaan ilahi yang hidup. Kerajaan ilahi abadi dari Dewa Sayap Cahaya dan Dewa Pegunungan dianggap telah jatuh. Sebagian besar harta di dalamnya telah hilang sama sekali setelah ratusan ribu tahun. Hanya beberapa harta yang dihidupkan kembali bersamaan dengan kebangkitan kerajaan ilahi. Setelah melewati formasi 2 kali berturut-turut, Wang Xian mengikuti mereka ke kerajaan ilahi yang abadi. Sungguh kerajaan ilahi abadi yang sangat besar. Melihat area puluhan juta kilometer di sekitarnya, Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut. Kerajaan Dewa Daun Dewa tidak sebesar itu. Hanya area di sekitar pohon dewa di tengah yang merupakan ruang lingkup kerajaan dewa. Wanita itu menjelaskan kepada Wang Xian sambil tersenyum. Jadi begitu, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah Istana Naga ditingkatkan lagi, tidak akan sebesar ini. Ayo pergi ke pohon dewa. Lihat, itu adalah pilar kerajaan dewa ayah kita. Itu adalah pohon dewa tingkat dewa yang abadi. Kedua gadis itu memegang tangannya dan terbang menuju pusat pohon ilahi. Mereka menunjuk ke pohon dewa besar dan berkata, ini sangat luas. Sepertinya aku harus mengikuti kalian berdua di masa depan. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia bisa merasakan energi agung dari pohon kehampaan raksasa. Itu memang eksistensi yang bisa menekan seluruh wilayah. Wanita itu menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat kedua putrinya meninggalkannya. Di udara, Wang Xian mengamati sekelilingnya. Ada pohon dewa, ramuan dewa, tanaman merambat dewa, dan bunga dewa. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka dapat dilihat di mana-mana, tetapi setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Ini hanyalah benda suci yang bisa dilihat dengan mata terbuka. Mungkin ada lebih banyak tempat yang tidak bisa dilihat. Ini adalah dasar dari Tuan Tuhan. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Istana Naga saat ini. Yang mulia, saat mereka terbang di atas pohon dewa, dua penjaga dengan 6 gumpalan api dewa di pintu masuk langsung berteriak dengan hormat. Hua Er cair mengangguk dan menariknya. Gadis-gadis, aku baru saja kembali dan tidak merasakan keingintahuanmu.
Jadi Tuan Muda Wang. Selamat datang, Tuan Muda Wang. Saat mereka terbang ke langit, sosok Dewa Dewasanya tiba-tiba muncul dan berkata sambil tersenyum. Ayah, kamu kembali. Kedua gadis itu berteriak sambil tersenyum. Senyai, bagaimana, apakah masalah di perbatasan dengan wilayah barat sudah selesai? Wanita itu datang langsung ke sisi Dewa Senye dan bertanya dengan prihatin. Tidak, gua iblis itu sangat aneh. Setelah saya memasukinya, mereka merasakan sesuatu dan segera melarikan diri. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan dan makan bersama Tuan Muda Wang. Hari ini, aku akan berterima kasih kepada Tuan Muda Wang dengan benar. Saat Dewa Ilahi Sen Ye berbicara, dia mengundang Wang Xian. Dia sangat sopan kepada Wang Xian. Jika sisa daun Dewa Abadi tahu tentang sikapnya, mereka akan terkejut lagi. Tuan Muda Wang, datang dan rasakan daun teh pohon dewa yang telah saya tanam sendiri. Daun teh ini adalah satu-satunya di seluruh galaksi yang tak terbatas. Di pohon dewa raksasa, Wang Xian Huaer dan Cair sudah duduk di meja kayu bersama Dewa Daun dan istrinya. Lingkungannya tidak tampak mewah, tetapi dipenuhi dengan alam. Banyak barang yang ditempatkan di mana-mana adalah artefak ilahi. Wanita itu menuangkan secangkir teh untuk Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Kakak Yan. Wang Xian mengangguk pada wanita itu. Aku tidak punya hobi lain. Aku paling suka minum teh. Wang Xian bisa dianggap sebagai ayah baptis Huaer KR. Di depan orang tua mereka, Dewa-Dewa Senye dan yang lainnya memintanya untuk memanggil mereka seperti itu. Dia tidak menolak mereka, tanpa memandang usia atau senioritas. Oh benar, Wang Tua, kamu paling suka minum teh. Aku akan menyiapkan beberapa kati untukmu nanti. Kami pasti akan melayani Anda dengan baik ketika Anda datang ke sini. Huaer langsung tersenyum dan berkata saat mendengar kata-kata Wang Xian. Baiklah, baiklah. Wang Xian tersenyum. Dewa-Dewa Daun menggerakkan mulutnya saat mendengar kata-kata putrinya. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengolah teh pohon dewa ini. Itu hanya bisa menjadi beberapa kati dalam 1000 tahun. Dia bahkan tidak bertanya apakah ayah kandungnya akan menyetujuinya. Kakak Wang, karena kamu suka minum teh, tolong ambil sedikit. Namun, sebagai dewa yang menekan wilayah utara, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk setuju dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih, Kakak Senyai. Wang Xian berterima kasih padanya. Wang Xian mengobrol dengan mereka saat mereka makan. Tentu saja, topik pembicaraannya adalah tentang dua gadis kecil itu. Dewa Senye dan yang lainnya mengenang masa kecil Huaer. Wang Xian juga berbicara tentang bagaimana dia bertemu Huaer saat itu. Mereka berbicara tentang bagaimana Huaer mengencingi lehernya, yang menyebabkan Huaer menjadi sangat tidak senang. Oleh karena itu, dia mulai bertarung dengan Wang Xian. Oh benar, Brother Senye, saya mendengar Anda berbicara tentang gua iblis tadi. Apakah gua iblis ini sama dengan yang ada di Starfield di bumi? Setelah beberapa putaran, Wang Xian tiba-tiba teringat akan gua iblis yang disebutkan oleh Dewa Suci Senye. Sekarang, ada masalah di pihaknya. Dia tidak bisa lagi merasakan putra surga naga iblis. Dulu, dia masih bisa merasakannya, tapi sekarang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Itu gua iblis. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Dewa Senye mengungkapkan ekspresi serius. Keberadaan gua iblis berasal dari Starfield yang lebih kuat. Starfield yang kuat itu cukup jauh dari kita. Bahkan aku belum pernah ke sana sebelumnya. Medan bintang tempat bumimu berada disebut Medan Bintang Bima Sakti. Meskipun tidak sekuat medan bintang yang tak terbatas, itu masih tidak lemah. Namun, karena munculnya gua iblis, Starfield yang kuat menjadi reruntuhan selama perang. Guru Daun Dewa berkata perlahan dan menyesap tehnya. Bagaimana gua iblis muncul? Wang Xian bertanya dengan ragu. Putra naga iblis sepertinya banyak berhubungan dengan gua iblis. Namun, dia memang manusia. Itu dipanggil oleh beberapa orang melalui metode khusus. Beberapa orang ingin mendapatkan kekuatan dan pengaruh yang kuat untuk memanggil hal yang begitu menakutkan. Setengah tahun yang lalu, sebuah gua iblis muncul di perbatasan antara kita dan wilayah selatan. Meskipun itu adalah wilayah yang kecil, kita harus siap. Sekarang, situasi ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi juga di daerah lain. Guru Daun Dewa melanjutkan, jika kita tidak menyelesaikannya tepat waktu, galaksi tak terbatas mungkin berubah menjadi reruntuhan seperti galaksi Bima Sakti saat itu. Apakah itu serius? Wang Xian tercengang. Kakak Wang, kamu telah tinggal bersama kami selama beberapa hari terakhir. Kamu bisa pergi ke perpustakaan dan melihatnya. Ada detail tentang sarang iblis. Dewa-Dewa Senye mengangguk perlahan dan berkata kepadanya. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kemudian,
semua orang mengubah topik. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Xian dan kedua gadis itu telah berjalan-jalan di sekitar kerajaan ilahi yang abadi. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan datang ke perpustakaan daun dewa abadi untuk memeriksa beberapa informasi. Ini juga salah satu alasan mengapa dia datang ke sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang medan bintang yang tak terbatas. Salah satu alasannya terkait dengan keberadaan sarang iblis. Keberadaan sarang iblis adalah karena seseorang membuat kesepakatan dengan iblis untuk memanggil sarang iblis dan memelihara iblis. Pecahnya bencana itu karena setan-setan ini kehilangan kendali. Yaoshi serakah dan haus darah. Mereka bisa berevolusi dengan cepat dengan melahap yang kuat. Namun, ada manfaat lain bagi Yaoshi. Jika seseorang membunuh mereka dan mendapatkan inti iblis, kekuatan mereka akan meningkat. Pada awalnya, kemunculan sarang iblis hanya untuk menambah kekuatan seseorang. Belakangan, itu berubah menjadi bencana karena berbagai alasan. Munculnya sarang iblis di medan bintang yang tak terbatas. Mungkinkah perbuatan putra naga iblis langit? Wang Xian mengungkapkan ekspresi bingung. Pada saat itu, putra surga naga iblis telah memasuki kehampaan yang luas dan membawa serta beberapa tanah kegelapan kuno. Di antara mereka, ada beberapa tanah kuno kegelapan yang belum ditangani oleh Wang Xian dan yang lainnya. Ada 7 hingga 8 gumpalan api iblis di dalamnya. Sangat mungkin itu adalah karya putra surga naga iblis. Sepertinya aku harus menghapusnya lain kali aku bertemu dengannya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Terlepas dari insiden mengenai sarang setan, Wang Xian juga telah memeriksa informasi lainnya. Namun, seluruh galaksi tanpa batas itu terlalu besar. Dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan membaca semua sumber daya ini. Dalam beberapa hari berikutnya, ada sesuatu yang mengejutkan Wang Xian. Beberapa keturunan langsung Dewa Daun Abadi datang berkunjung dan membawakannya banyak harta. Tidak banyak keturunan dewa-dewa daun dewa, tetapi ada lusinan dari mereka. Masing-masing datang mengunjungi Wang Xian. Barang-barang yang mereka bawa setidaknya sebanding dengan gumpalan senjata dewa api ilahi. Ini membuat Wang Xian menerima banyak sumber daya. 2 bulan berlalu dengan lambat. Kedua gadis dan Wang Xian menghabiskan 2 bulan menjelajahi seluruh kerajaan dewa daun ilahi dan daerah sekitarnya. Selanjutnya, ayo pergi ke planet lain untuk bermain. Kedua gadis itu berkata kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Bukankah kalian sudah cukup bersenang-senang dalam 2 bulan terakhir? Wang Xian melihat penampilan energi dari kedua gadis itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak mungkin. Bagaimana kami bisa bersenang-senang? Kami bersumpah untuk menjelajahi semua planet kehidupan di wilayah timur. Lain kali, ajak gadis-gadismu. Kami akan membawa mereka keluar untuk melihat dunia. Kedua gadis kecil itu berkata sambil tersenyum. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Berdengung. Berdengung. Saat ini, dia merasakan alat komunikasi di sarang induk bergetar. Wang Xian mengeluarkannya dan sedikit terkejut saat melihat pesan dari Perdana Menteri Gui. Selama periode ketika dia pergi, dia sering menghubungi sekelompok gadis. Namun, Perdana Menteri Gui jarang menghubunginya. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dan sosok Perdana Menteri Gui muncul. Raja Naga, sesuatu telah terjadi. Sosok Perdana Menteri Gui muncul dan suaranya yang sedikit cemas terdengar. Wang Xian sedikit terkejut dan ekspresinya sedikit berubah. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Kekuatan yang kuat telah turun ke atas kita. Mereka ingin merekrut kita ke medan perang sarang iblis. Semua pusat kekuatan demigod harus berpartisipasi. Awalnya, kami mengabaikan mereka dan membunuh para pembuat onar. Sekarang, banyak pembangkit tenaga listrik telah datang. Ada 4 hingga 5 dari mereka dengan 8 gumpalan api dewa. Perdana Menteri Gui dengan cepat melaporkan. Raja Naga, situasi di sini mungkin sedikit merepotkan. Haruskah kita memanggil Ao Xie? Dalam video tersebut, Perdana Menteri Gui terus melapor kepada Wang Xian. Kedatangan tiba-tiba beberapa dewa membuat Perdana Menteri Gui dan yang lainnya lengah. Terutama saat ini, pengawal naga iblis aneh dan Ao Xie tidak ada di Istana Naga. Menghadapi 4-5 dewa dengan 8 gumpalan api ilahi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, Istana Naga ada di sini. Istana Naga saat ini mampu menahan semua serangan di bawah level penguasa abadi. Apakah mereka ahli dari Eternal Thunder Celap? Wang Xian bertanya pada Perdana Menteri Gui dengan ekspresi serius. Tidak, mereka sepertinya adalah faksi di wilayah utara. Menurut informasi yang kami terima, tampaknya sarang iblis muncul di wilayah utara. Beberapa roh jahat keluar dan beberapa faksi kuat membentuk aliansi. Namun, ada roh jahat tingkat setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya di Gua Iblis. Oleh karena itu,
mereka pergi ke beberapa planet yang ditinggalkan untuk merekrut bawahan tingkat setengah dewa sebagai umpan meriam. Inilah alasan mengapa tidak ada dewa yang datang ke planet selama ratusan ribu tahun. Ada ahli yang saleh datang. Perdana Menteri Gui terus berbicara kepadanya. Sebuah gua iblis telah muncul merekrut umpan meriam tingkat setengah dewa. Wang Xian memiliki ekspresi takjub di matanya. Baru-baru ini, dia mencari informasi tentang gua iblis. Namun, dia tidak menyangka bahwa sesuatu telah terjadi di bumi karena kemunculan gua iblis. Bagaimana pemahaman kita tentang wilayah utara baru-baru ini? Bagaimana situasi aliansi wilayah utara ini? Wang Xian bertanya pada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, saya memiliki beberapa pemahaman. Aliansi wilayah utara baru saja didirikan. Untuk melawan gua iblis, dikatakan bahwa setan di gua iblis telah menghancurkan banyak planet. Wajah Perdana Menteri Gui terlihat serius. Aku akan kembali sekarang. Wang Xian mendengar laporannya dan tidak ragu. Itu Raja Naga. Setelah panggilan berakhir, Wang Xian sedikit mengernyit dan menatap kedua gadis di sampingnya. Apakah kamu akan kembali? Kedua gadis itu melihat percakapan mereka sebelumnya dan bertanya dengan tidak senang. Tidak ada jalan lain. Aku harus kembali dan menyelesaikan ini. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Apakah kamu ingin kami meminta ayah untuk mengirim beberapa ahli kembali bersamamu? Kata KR. Tidak perlu. Namun, aku butuh sumber daya. Gadis-gadis, beritahu ayahmu bahwa sumber daya akan diimbangi dengan harta dari gelombang energi. Wang Xian segera berkata kepada mereka. Tidak perlu. Aku akan segera memberitahu ayah kita. Kedua gadis kecil itu tahu bahwa Istana Naga telah menemui beberapa masalah dan segera terbang menuju lokasi ayah mereka. Kakak Wang, kamu mengalami beberapa masalah. Apakah kamu butuh bantuan? Segera, guru ilahi Senye muncul di depan Wang Xian dan bertanya padanya. Kakak Senye, aku tidak akan menyusahkanmu dengan sumber daya lain. Aku ingin segera kembali. Wang Xian mengangguk padanya dengan rasa terima kasih dan berkata. Aku akan mengirimmu kembali. Beri aku koordinatnya dan aku akan membangun lorong untukmu. Guru ilahi Senye segera berkata. Bangun lorong. Wang Xian sedikit terkejut. Jika nyaman, itu akan merepotkan. Jika dia terbang kembali, itu akan memakan waktu setidaknya 5 hingga 6 hari. 5 hingga 6 hari dapat menyebabkan banyak kecelakaan. Wang Xian mengeluarkan peta langit berbintang dan memberitahunya lokasi di bumi. Kalian berada di wilayah utara, kalian harus berhati-hati dengan Thunderbolt abadi di masa depan. Jaraknya agak jauh, jadi mungkin butuh waktu. Sekitar 1 jam. Ketika Master Ilahi dari Senye melihat lokasi yang ditunjuk Wang Xian, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya saat dia berkata kepadanya. Kalau begitu aku harus menyusahkan kakak Senye. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Master Senye segera bersiap. Kedua gadis itu memberinya cincin interspatial. Wang Xian melihat berbagai ramuan dan ramuan di cincin interspatial. Itu lebih dari cukup baginya untuk naik level. Aku akan memberikan ranting-ranting dewa ini kepada kalian. Tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpannya. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan cabang pemukul dewa yang dipegang kedua gadis itu ketika mereka masih bayi dan mengembalikannya kepada mereka. Ranting pembunuh dewa ini sudah lama berada di pohon leluhur dan belum berbuah. Levelnya juga beberapa level lebih rendah dari kayu yang mengembalikan jiwa. Dia mungkin juga memberikannya kepada kedua gadis itu dan membiarkan mereka merawatnya. Baiklah, ini bukan pertama kalinya kedua gadis itu melihat ranting pembunuh dewa. Mereka mengulurkan tangan dan mengambilnya. Kakak Wang, lorong kosong sementara telah dibangun. 1 jam berlalu dengan cepat. Dewa-dewa Senye berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian. Terima kasih, kakak Senye. Aku harus pergi sekarang. Wang Xian melihat ke lorong selebar 2 meter yang seperti lubang hitam dan berterima kasih padanya. Kami adalah keluarga. Selamat datang di daun dewa abadi lain kali. Dewa-dewa Senye berkata sambil tersenyum. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan langsung memasuki lubang hitam. Dia merasakan penglihatannya menjadi hitam saat dia terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Kakak Wang ini baru berusia 30-an. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mencapai tahap ini. Melihat Wang Xian menghilang, dewa-dewa Senye menghela nafas. Usia Wang Xian pernah mengejutkan dewa-dewa Senye. Wang tua benar-benar kuat. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari ayah di masa depan. Hua Er mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan percaya diri. Mereka tahu beberapa rahasia Istana Naga. Mereka percaya bahwa Wang Xian akan dapat segera menyusul ayah mereka. Hehe, tidak semudah itu untuk melangkah ke ranah dewa-dewa abadi. Dewa-dewa daun dewa berkata dengan enggan ketika dia melihat bahwa dia lebih rendah dari seorang pemuda di hati putrinya. Oh, tetapi pada saat ini,
ketika pandangannya tertuju pada ranting yang memukul dewa di tangan Hua Er, ekspresinya berubah. Ini. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang saat dia menunjuk ke ranting yang menyerang dewa di tangan Hua Er. Ini adalah ranting pemogokan dewa, bukankah ini diberikan kepada kami oleh ayah di masa lalu itu juga karena ini kami dibangkitkan. Tapi pada saat itu, sepertinya sudah layu. Sekarang, itu telah dihidupkan kembali oleh Wang Tua. Wang Tua berkata bahwa benda ini sangat kuat. Levelnya terlalu rendah sekarang. Hua Er berkata dengan santai. Dibangkitkan, dia benar-benar membangkitkan benda ini. Bagaimana ini mungkin? Ketika aku memberikannya padamu saat itu, benda itu sebenarnya sudah layu. Ayah dapat mencapai alam abadi sebagian besar karena cabang yang layu ini saat itu. Karena layu, bersama dengan beberapa alasan lain, saya disebut dewa penguasa kayu layu. Ekspresi berapi-api muncul di wajah Dewa Lord Senyai. Dia tahu nilai cabang ini. Ketika itu layu saat itu memungkinkan dia untuk menjadi dewa-dewa yang abadi, tapi sekarang, memukul cabang dewa tidak hanya mengenai alam dewa. Itu juga mengenai dewa-dewa yang kekal dan alam yang lebih tinggi di atas. Ekspresinya berubah. Ayah, apakah ini berguna untukmu? Jika berguna, aku akan memberikannya padamu. Di masa depan, kami akan meminta Wang Tua untuk yang lebih baik. Hua Er dengan santai memberikan cabang yang menyerang dewa itu kepada ayah mereka. Daun dewa-dewa segera mengambil cabang yang menyerang dewa, lengannya gemetar saat dia membelai itu. Dia tidak memikirkan dengan hati-hati tentang kata-kata Hua Er. Dan Hua Er Cair juga tidak menganggap serius cabang yang menyerang dewa. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa di Istana Naga, level cabang ini adalah yang terendah, dan cabang lain dapat menghasilkan buah. Berdengung. Pada saat ini, sebuah lubang hitam perlahan muncul di langit di atas bumi. Di lubang hitam, sosok Wang Xian muncul. Struktur lubang hitam membutuhkan waktu 1 jam untuk memindahkanku langsung ke langit di atas bumi. Tampaknya kekuatan Master Daun Dewa lebih kuat dari yang aku bayangkan. Dia jelas bukan tingkat pertama dari guru ilahi yang abadi. Dia seharusnya lebih tinggi lagi. Wang Xian berpikir dalam hati sambil melihat ke arah bumi. Dia bisa merasakan ada gelombang aura yang kuat di bumi. Aku harus meningkatkan kekuatanku dulu. Saat Wang Xian berbicara, dia segera mengambil rumput pil ilahi satu demi satu dan menelannya. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada kekuatan seperti itu di wilayah yang miskin dan tandus ini. Di langit 100.000 meter di atas lautan, lebih dari 20 sosok mengambang. Tatapan mereka menyapu seluruh bumi, dan keserakahan muncul di mata mereka. Ini seharusnya planet dari tempat lain. Lebih dari selusin kerajaan dewa tersebar di sekitar. TSK, jika kerajaan dewa ini dimodifikasi dengan benar, mereka dapat digunakan sebagai kerajaan dewa baru. Mereka benar-benar membiarkan sekelompok orang lemah berkultivasi di sini. Sayang sekali. Seorang pria muda menyapu pandangannya ke sekeliling, wajahnya terbakar dengan semangat. Anak Tuhan, saya sarankan untuk menghancurkan kekuatan planet ini dan memperbudak orang-orang di seluruh planet. Setidaknya ada beberapa ribu ahli demigod di seluruh planet ini. Meski tidak banyak, mereka bisa dianggap tidak buruk. Seorang tetua di samping memandang pemuda itu dan berbicara dengan nada sinis. Istana di lautan itu agak aneh. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, kita tidak dapat menembusnya. Tidak apa-apa, Zhao Yuan telah pergi ke dinasti dewa untuk mendapatkan formasi susunan. Selama formasi susunan tiba, mereka akan mati jika tidak tunduk. Beberapa tetua di tengah sedang mengobrol. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Meskipun penampilan sarang iblis berbahaya, itu mungkin bukan kesempatan. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh, matanya berkilat dengan hasrat yang kuat. Munculnya sarang iblis secara langsung menempati beberapa planet, menyebabkan para ahli dari lebih dari 100 planet di wilayah utara merasa tidak nyaman. Namun, setelah setengah tahun, petir abadi hanya melindungi planet mereka dan sama sekali mengabaikan sarang iblis di dunia luar. Ini menyebabkan faksi lain di wilayah utara bersatu. Sekarang, untuk melawan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, beberapa faksi menuju ke planet yang ditinggalkan untuk mencari umpan meriam. Yang disebut planet terlantar adalah planet yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melahirkan dewa. Namun, yang mengejutkan dinasti langit pusat adalah bahwa para dewa yang mereka kirim benar-benar telah jatuh. Setelah itu, para ahli dari dinasti langit tengah tiba dan menemukan keberadaan bumi. Lebih dari selusin kerajaan dewa berdiri tegak, dan istana yang kuat terletak di lautan. Segala sesuatu di bumi memenuhi mereka dengan keterkejutan. Ini adalah harta karun. Karena sekelompok orang itu bersembunyi di dalam dan tidak mau keluar, maka kita akan mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Saat Zhao Yuan tiba, kita akan mengambil alih planet ini. Putra ilahi dari dinasti ilahi berkata dengan senyum di wajahnya.
Tubuhnya bergerak, dan dia terbang langsung menuju daratan. Para dewa segera mengikuti di belakangnya dan terbang menuju daratan. Namun, saat ini, seluruh bumi dikejutkan oleh apa yang baru saja terjadi. Lebih dari 20 ahli yang menakutkan terus-menerus menyerang Istana Naga dan berteriak di langit. Monkey Iblis dari Istana Naga keluar untuk bertarung, tapi dia terluka. Dari faksi mana ke-20 dewa itu mengapa Raja Naga dan yang lainnya tidak membunuh mereka? Dengan kekuatan Istana Naga, seharusnya cukup untuk membunuh mereka, tapi mereka tidak boleh sombong. Ya, bagaimana dengan ahli Istana Naga yang bahkan bisa menekan dewa-dewa abadi, mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Di dunia nyata dan di internet, banyak orang sedang berdiskusi. Meskipun lebih dari 20 dewa yang tiba-tiba muncul sangat kuat, menurut pendapat mereka, mereka seharusnya jauh lebih lemah daripada dewa-dewa Guangyi dan ratusan dewa yang mengelilingi mereka. Mungkin Raja Naga dan para ahli Istana Naga tidak ada di sini. Beberapa orang menebak, planet ini sangat menarik. Di kota pesisir, lebih dari 20 ahli dari dinasti Tianyang Divine melayang di langit. Putra ilahi dari dinasti ilahi melihat ke bawah dan mendarat langsung di tanah. Itu sekelompok orang itu. Di kota, beberapa orang memperhatikan bahwa lebih dari 20 orang yang telah menyerang Istana Naga terbang ke arah mereka, dan ekspresi mereka langsung berubah. Tidak bagus. Apa yang akan mereka lakukan? Melihat mereka, semua orang tampak gugup. Berdengung. Putra Dewa Dinasti mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Beberapa orang di bumi melihat mereka dan segera bersembunyi dengan hati-hati. Tangkap beberapa gadis cantik dan mari santai. Kami akan menunggu Zhao Yuan. Putra Dewa Dinasti melihat sekeliling dengan mata gelapnya dan berkata kepada seorang pria paruh baya di sampingnya. Keke, anak dewa yang baik, serahkan padaku. Pria parubaya itu menghilang seketika. Apa yang akan kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Kalau tidak, para ahli Istana Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Sialan, apa yang akan kamu lakukan? Segera, jeritan dan suara marah datang dari sekitarnya. Sungguh sekelompok semut yang menyebalkan. Ledakan. Suara yang sedikit tidak senang terdengar, dan area puluhan kilometer di depan mereka langsung diratakan. Saat ini, wajah semua orang di kota berubah secara dramatis. Tidak bagus, Perdana Menteri Gui. 20 orang ahli itu pergi ke kota bulan dan membunuh banyak orang. Di posisi Istana Naga, sebuah gambar dikirim ke Istana Raja Naga di Istana Naga. Lebih dari 20 dewa jelas muncul dalam gambar. Pria parubaya yang brutal itu dengan santai meratakan area puluhan kilometer di depan mereka dengan tanah, membunuh banyak orang. Mereka bisa melihatnya dengan jelas. Kekuatan Faun tidak cukup untuk melawan mereka saat ini. Mari kita tunggu kedatangan Raja Naga. Perdana Menteri Gui sedikit mengernyit. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiao Xian untuk tiba. Sialan, ketika Xiao Xian tiba, kita akan menghancurkan mereka. Gadis-gadis itu melihat pemandangan ini dengan sedikit amarah. Raja Naga berada di wilayah timur dan sangat jauh dari kita. Butuh setidaknya 7 atau 8 hari baginya untuk tiba. Kata Perdana Menteri Gui sambil melihat pemandangan di depannya. Saya harap mereka tidak membunuh orang sembarangan. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi penduduk bumi. Sekelompok gadis melihat pemandangan di gambar dengan marah. 20 hingga 30 gadis cantik ditangkap, dan wajah mereka dipenuhi rasa malu dan marah. Lepaskan kami jika tidak, Raja Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Pusat kekuatan Istana Naga akan membunuhmu. Seorang gadis menatap orang-orang dari dinasti Dewa Tianyang dengan ngeri dan berteriak keras. TSK, amarahmu benar-benar ganas. Di masa depan, seluruh planetmu akan menjadi planet yang berafiliasi dengan dinasti ilahi Tianyang kami. Kalian semua akan menjadi budak kami. Raja Naga apa Istana Naga? Orang-orang di istana di lautan masih bersembunyi di dalam dan tidak berani keluar. Jangan khawatir, mereka akan segera tunduk atau mati. Putra Dewa Chao menggerakkan telapak tangannya dan meraih leher gadis itu dengan senyum mengejek. Ketakutan, kemarahan, dan penghinaan. Di tengah kota pesisir, kota bulan, sekelompok gadis memandangi dewa-dewa dinasti Tianyang dengan wajah pucat. Apakah dinasti Tianyang ini adalah eksistensi yang tidak mampu diprovokasi oleh Istana Naga dan Raja Naga? Gadis-gadis itu panik. Puluhan kilometer jauhnya, mereka memandang dengan amarah di wajah mereka. Dinasti Dewa? Keberadaan seperti apa yang bisa disebut dinasti Dewa? Dinasti Dewa Tianyang ini seharusnya sangat kuat. Jika tidak, dengan kekuatan Istana Naga, mereka seharusnya bisa membunuh mereka, bukan? Mendengar kata-kata mereka, orang-orang di sekitar mereka terlihat sangat malu. Lebih dari 20 dewa tiba-tiba menyerang kelompok gadis itu.
Mereka bisa membayangkan nasib tragis gadis-gadis itu. Brengsek, mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan naga tiba-tiba terdengar dari langit. Cahaya 7 warna tiba-tiba muncul di kehampaan di atas. Sosok besar samar-samar bersinar di kehampaan. Hah! Para dewa dari dinasti dewa sedikit terpana. Mereka melihat ke langit dan sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Putra ilahi dari dinasti ilahi mengangkat alisnya dan memandang ke langit. Raja Naga, ini Raja Naga. Aku tidak menyangka Raja Naga datang begitu cepat. Xian kecil ada di sini. Pada saat ini, ketika raungan naga dan aura agung terdengar, suara terkejut Perdana Menteri Gui dan kelompok gadis lainnya datang dari Istana Naga. Ayo, ayo pergi. Perdana Menteri Gui segera memerintahkan sekelompok ahli dari Istana Naga. Nama Wang Xian, ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level 3 Gumpalan Api Ilahi LRB Transformasi kelima dari Transformasi Divine Dragona. Divine Crystal 115,4 juta, 10 miliar. Kemampuan supernatural memerintah suku air di bawah level mereka. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural penangkapan jiwa, kepemilikan roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek penggilingan besar 5 elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga dimiliki level 6. Anggota Istana Naga 32.633. Di Void, Wang Xian perlahan membuka matanya dan melihat atributnya sendiri di benaknya. Senyum muncul di wajahnya. Kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Dengan budidaya 3 gumpalan api ilahi, dia sebanding dengan dewa dengan 9 gumpalan api ilahi. 9 gumpalan api ilahi dianggap sebagai eksistensi terbaik di seluruh bidang bintang yang tak terbatas. Sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan selanjutnya meningkat. Namun, aku harus menyelesaikan masalah ini di depanku dulu. Wang Xian melihat ke bawah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Cahaya 7 warna di sekelilingnya perlahan menghilang. Dia berubah menjadi manusia dan menatap lebih dari 20 dewa di bawah dengan tatapan dingin. Ketika cahaya 7 warna menghilang, lebih dari 20 dewa dari dinasti Tian yang Divine bertemu dengan mata Wang Xian. Siapa orang ini? Putra dewa dinasti ilahi menatap Wang Xian dengan ekspresi bingung. Apakah dia dewa yang lewat atau seseorang dari planet ini? Seorang lelaki tua berteriak dengan lemah. Suaranya bergema di seluruh langit dan dengan jelas memasuki pikiran Wang Xian. Beraninya kamu menginvasi bumi kita. Apakah kamu siap untuk mati? Wang Xian mengabaikan kata-kata lelaki tua itu dan perlahan terbang menuju tanah. Tatapannya terkunci pada mereka dan dipenuhi dengan niat membunuh. Itu Raja Naga. Itu Raja Naga. Ketika sekelompok gadis yang ditangkap melihat Wang Xian muncul, wajah mereka menunjukkan ekspresi harapan saat mereka berteriak dengan penuh semangat. Raja Naga ada di sini. Aku tahu itu. Pasti karena ketidakhadiran para ahli dari Istana Naga yang menyebabkan sekelompok orang ini menjadi begitu sombong. Karena Raja Naga ada di sini, aku yakin orang-orang itu sudah mati, untuk ya. Tentu saja, karena Raja Naga ada di sini, mereka harus mati. Bunuh kelompok penyusup mereka. Ketika orang-orang yang memperhatikan sisi ini melihat penampilan Wang Xian, mereka semua bersemangat. Raja Naga orang-orang dari istana. Ketika para dewa dari dinasti Tian yang melihat Wang Xian terbang ke arah mereka, mereka sedikit mengangkat alis. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat ini, raungan terdengar dari laut. 9 naga hijau terbang ke arah mereka berturut-turut, memancarkan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Sekelompok mongki setan mengamuk, pemanah dengan busur di punggung mereka, makhluk kuat dengan tombak dan palu guntur di tangan mereka. Tubuh mereka memancarkan aura kekerasan saat mereka terbang ke arah ini. Oh, itu anggota Istana Naga. Seharusnya begitu. Sebenarnya ada begitu banyak ahli negara yang saleh. Melihat sekelompok dewa dan ahli terbang dari istana, orang-orang dari dinasti pusat dewa sedikit tercengang, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Setidaknya ada 70 hingga 80 dewa dalam kelompok ini. Dengan begitu banyak dewa, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat jumlah dewa dari dinasti dewa pusat mereka. Sialan, bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak dewa? Wajah putra dewa dari dinasti dewa pusat sedikit berubah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Wajah para dewa lainnya juga sedikit berubah. Jangan khawatir. Pada dasarnya, mereka semua adalah dewa di bawah 6 gumpalan api suci. Bagi kami, mereka tidak layak disebut. Mata seorang lelaki tua berkilat dengan kilau setan saat dia berbicara dengan ekspresi tenang.
Itu benar. Mereka semua adalah sekelompok dewa yang lemah. Mereka tidak takut sama sekali. Dewa lain dengan 8 gumpalan api ilahi berbicara dengan ekspresi tenang. Raja Naga, 9 naga hijau dan anggota Istana Naga datang di belakang Wang Xian dan berteriak dengan suara rendah. Biarkan mereka pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia melihat lebih dari 20 dewa di bawah dan berkata dengan dingin. Lepaskan mereka. Hahaha, apa hakmu membuatku melepaskan mereka? Mereka hanya semut. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Dewa Parubaya yang menahan sekelompok gadis mengungkapkan ekspresi muram. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang menakutkan mendarat di sekelompok gadis. Meskipun kekuatan Wang Xian meningkat, dia tidak punya waktu untuk menghentikan mereka meskipun jaraknya hanya belasan meter. Ah! Teriakan kesakitan terdengar saat lebih dari 30 gadis tewas seketika. Mereka tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Brengsek! Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya. Aku benar-benar tidak menyangka planet sekecil itu memiliki dewa dan harta karun seperti itu. Ini bahkan lebih baik. Semakin banyak dewa, semakin besar keuntungan kita. Keke. Dewa dengan 8 gumpalan api ilahi berkata dengan senyum di wajahnya. Aku ingin menghancurkan kalian semua dan seluruh kekuatanmu. Aura brutal datang dari tubuh Wang Xian. Wajahnya dipenuhi embun beku. Di langit, Istana Naga Kerajaan Ilahi muncul dalam sekejap. Gelombang kekuatan agung ditambahkan ke tubuhnya. Kamu berani datang ke bumi untuk menimbulkan masalah dan membunuh orang. Hari ini, aku akan membuat kalian semua mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wang Xian menggeram rendah dan batu kilangan 5 elemen segera muncul di depannya. Berdengung. Di Istana Naga, sejumlah besar energi mendarat di batu kilangan 5 elemen. Energi yang menakutkan menyebabkan batu gerindra 5 elemen bergetar sedikit. Mengaum, mengaum, mengaum. 5 naga ilahi merasakan kemarahan Wang Xian dan meraung marah. Batu gerindra 5 elemen besar mulai berputar dan memancarkan aura pemusnahan. Menekan. Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan besar dari 5 elemen menekan mereka. Senjata dewa macam apa ini? Para dewa dari dinasti Tianyang merasakan kekuatan yang datang dari langit. Pada saat ini, ekspresi mereka berubah. HMPH, kamu hanya memiliki 2 dewa dengan paling banyak 8 gumpalan api suci. Apakah kamu ingin melawan kami? Seorang lelaki tua dengan 8 gumpalan api ilahi memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Ketika Wang Xian muncul lebih awal, mereka bisa merasakan kekuatan Wang Xian. Paling banyak, ada 8 gumpalan api suci. Meski kekuatan yang meletus sekarang mengejutkan mereka, mereka tetap tidak takut. Mereka memiliki 5 dewa dengan 8 gumpalan api suci. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya Wang Xian ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk memanggil kerajaan dewa. Mengaum, mengaum, mengaum. 5 naga dewa pada 5 elemen Millstone mengangkat kepala dan meraung. Rantai abu-abu terbang keluar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, aura abu-abu yang seperti langit langsung turun dari atas. Menyerang. Ekspresi para ahli dari dinasti Tianyang Divine sedikit berubah. Mereka langsung menyerang 5 elemen Millstone di atas mereka. Dalam sekejap, energi tak terbatas melesat ke langit, dan energi destruktif menyebabkan seluruh kota bulan tampak dalam keadaan yang menakutkan. Jiwa angin ilahi. 5 dewa dengan 8 gumpalan api ilahi berteriak pada saat yang sama, dan hembusan angin membentuk wajah manusia, merobek ke arah langit. Weng 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 weng. Kekuatan destruktif dari 5 elemen mendarat di wajah manusia yang berbentuk angin, dan wajah manusia perlahan-lahan terbelah. Kekuatan destruktif dari 5 elemen terus menutupi area di bawah. Hualala. Setelah itu, rantai menyerang mereka satu demi satu. Apa? Ekspresi orang-orang dari Serikat Dewa sedikit berubah, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Tidak mungkin. Bagaimana serangan gabungan dari 5 AS bisa dikalahkan? Seorang lelaki tua dengan 8 gumpalan api ilahi meraung dengan wajah penuh keterkejutan. Aktifkan kerajaan ilahi. Seorang lelaki tua segera meraung keras, dan lembah hijau muncul di langit. Kerajaan ilahi sumber angin. Ekspresi lebih dari 20 dewa dari dinasti Tian yang Divine berubah, dan mereka segera mengaktifkan kerajaan dewa besar mereka. Ketika kerajaan ilahi muncul, mereka segera memblokir kekuatan penghancur keabu-abuan. Hualala. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Rantai yang tak terhitung jumlahnya melilit kerajaan ilahi. Rantai yang menakutkan itu sepertinya tidak ada habisnya saat mereka melilit semua kerajaan ilahi. Hualala. Setelah itu, rantai itu seperti duri karena mereka benar-benar mengikat seluruh kerajaan dewa. Bagaimana ini mungkin? Para dewa dari dinasti Dewa Tian yang memandangi kerajaan dewa yang sepenuhnya terikat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan.
Mereka mengangkat kepala dan melihat ke-20 kerajaan dewa yang berada ribuan kilometer di langit. Sedikit kepanikan muncul di wajah mereka. Semua kerajaan ilahi mereka sebenarnya tertahan. Kekuatannya pastilah keberadaan 9 gumpalan api suci. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Berdengung. Pada saat ini, mereka melihat sesosok muncul di bawah kerajaan ilahi mereka yang dipenjara. Tatapan Wang Xian tertuju pada sosok di bawah ini. Ekspresi dingin muncul di matanya. Melihat sepasang mata dingin itu, wajah mereka menegang. Berdengung. Wang Xian mengambil langkah ringan ke depan dan diagram polaritas ganda yin dan yang muncul di bawah kakinya. Kedua kutub berputar dan menuju ke arah mereka. Sial, lari. Kita bukan tandingan mereka. Dewa dengan 8 gumpalan api ilahi berteriak ketakutan. Putra dewa, lari. Seorang tetua meraih putra dewa dari dinasti dan ingin melarikan diri ke dalam kehampaan. Berdengung. Namun, pada saat ini, pola yin dan yang mendarat di kepala mereka dalam sekejap, menyelimuti mereka sepenuhnya. Oh tidak, hancurkan benda ini. Seorang lelaki tua dengan 8 gumpalan api ilahi buru-buru berteriak. Ledakan. Tanpa perlu dia mengatakan apa-apa, serangan itu mendarat pada pola yin dan yang. Namun, serangan mereka tidak meninggalkan bekas apapun pada mereka. Wang Xian mencakar dengan lengannya. Pola tiang yin dan yang seperti tas kain, menjebak semua orang di dalamnya. Ledakan. Saat berikutnya, nyala api yang mengerikan menyala di tas kain tiang yin dan yang. Ah! Jeritan kesakitan terdengar seketika. Wajah lebih dari 20 orang dari dinasti Tianyang Divine yang terjebak mengungkapkan jeritan kesakitan. Biarkan kami segera pergi. Lepaskan kami. Jika tidak, dinasti ilahi Tianyang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Anak-anak dewa dari dinasti ilahi mengungkapkan ekspresi sedih saat mereka berteriak dengan keras. Guyuran. Pada saat berikutnya, api berlalu dan digantikan oleh air laut yang seperti rawa. Air laut seperti jarum saat mengebor ke dalam tubuh mereka. Teguk, teguk. Mereka sama sekali tidak dapat berbicara di air laut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagus sekali. Bunuh mereka dan siksa mereka sampai mati. Sialan orang ini. Dia benar-benar membunuh begitu banyak dari kita. Bunuh mereka semua. Semua orang di sekitarnya tampak bersemangat saat melihat nasib 20 orang. Guyuran. Setelah 10 menit penuh, air laut menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, semuanya belum berakhir. Duri menembus tubuh mereka, daging dan darah mereka, dan mengikat mereka sepenuhnya. Berdengung. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengabaikan teriakan mereka. Dia membawa mereka ke Istana Naga. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Putra dewa dari dinasti, yang berlumuran darah, memandang Wang Xian dengan ngeri. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Kita ditakdirkan. Kita ditakdirkan. Aku tidak menyangka mereka memiliki 9 gumpalan api suci. Kita dalam masalah sekarang. 5 dewa lainnya dengan 8 gumpalan api dewa dipenuhi dengan kepanikan. Ancaman kematian masih melekat di benak mereka. Guyuran. Setelah memasuki lautan, Istana Naga juga terletak di lautan. Dia membawa orang-orang dari dinasti Dewa Tianyang langsung ke Istana Naga. Xian kecil, Raja Naga, sekelompok gadis dan anggota Istana Naga datang dan langsung berteriak. Oke, Wang Xian mengangguk pada mereka. Dia datang ke Istana Raja Naga dan duduk di singgasana naga. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 20 orang jatuh di depan Istana Raja Naga. Biarkan kami pergi, selama kamu bersedia membiarkan kami pergi. Putra Dewa Shen Chao sedikit gemetar. Dia menatap Wang Xian yang berada di singgasana naga dan berteriak ketakutan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya membeku sesaat. Wang Xian melambaikan tangannya. Ledakan. Kekuatan mengerikan mendarat di tubuhnya. Tubuh Shen Chao langsung terbunuh. Kamu benar-benar berani membunuh putra dewa Shen Chao kita. Apakah kamu mencoba membuat musuh dari Tianyang Shen Chao kita? Seorang lelaki tua dengan 8 gumpalan api ilahi memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika dia melihat pemandangan ini. Dia berteriak dengan sikap mengancam. Benar-benar omong kosong. Aoki Tian mengangkat jarum penenang lautan di tangannya dan menghancurkannya langsung ke kepala lelaki tua itu. Bang! Kekuatan yang mengerikan menyebabkan dia kehilangan semua vitalitasnya dalam sekejap. Tidak. Wajah dari 20 atau lebih dewa lainnya dipenuhi dengan keputusasaan ketika mereka melihat putra Tuhan dan seorang dewa dengan 8 gumpalan api dewa dibunuh. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian sekali lagi menggunakan kemampuan menyerap jiwa pada dewa dengan 8 gumpalan api dewa. Setelah menyerap 2 jiwa, itu cukup untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Membunuh mereka semua, Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui dan yang lainnya dengan acuh tak acuh.
Itu Raja Naga. Kamu tidak bisa membunuh kami. Jika kamu membunuh kami, Kekaisaran Tianyang kami akan membalas dendam padamu. Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Aku menyerah. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, suara sedih terdengar satu demi satu. Dia duduk di singgasana naga dan mencerna ingatan mereka berdua. Dia mengabaikan teriakan mereka. Segera, jeritan itu tiba-tiba berakhir, meninggalkan mayat yang matanya dipenuhi penyesalan. Fiuh. Setengah jam kemudian, Wang Xian membuka matanya dengan wajah agak pucat. Mencerna ingatan mereka berdua telah membuatnya sangat lelah. Raja Naga, kami tahu sedikit tentang dinasti Dewa Tianyang. Mereka adalah kekuatan yang kuat di wilayah utara. Selain petir abadi, mereka seharusnya bisa menempati peringkat 5 besar dan menempati 4 planet. Perdana Menteri Gui segera melapor saat melihat Wang Xian membuka matanya. Ya, aku sudah mengerti dari ingatan mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Setelah menyerap ingatan putra Dewa Dinasti Ilahi dan 8 gumpalan api Dewa, Wang Xian memiliki pemahaman dasar tentang situasi di wilayah utara. Dinasti Dewa Tianyang adalah dinasti dewa yang kuat dengan 4 planet kehidupan. Kaisar Dinasti Ilahi saat ini memiliki kekuatan 9 gumpalan api ilahi. Pada saat yang sama, Kaisar Dinasti Ilahi juga satu-satunya dewa dari dinasti Tian yang ilahi dengan 9 gumpalan api dewa. Karena mereka ingin memperbudak kita, tentu saja kita tidak bisa melepaskan mereka dengan mudah. Mata Wang Xian bersinar dengan kilatan dingin. Dia menyapu pandangannya ke mayat-mayat di tanah. Dengan lambaian tangannya, beberapa mayat di sarang induknya juga terlempar keluar. Ada 6 mayat dewa, 2 di antaranya memiliki 7 gumpalan api suci dan salah satunya memiliki 8 gumpalan api suci. Bersama dengan mayat celestial dari dinasti Surgawi Tianyang, Wang Xian mampu mengasuh 3 hingga 4 anggota Istana Naga yang kekuatan tempurnya sebanding dengan 8 gumpalan api ilahi. Pilih 4 anggota dari spesies naga mengamuk dan naga Starwood dan tingkatkan mereka ke kekuatan penuh. Selain itu, berikan keilahian atribut guntur ke divisi panah mata surgawi dan biarkan Mo Zesen dan yang lainnya berubah menjadi spesies naga panah. Wang Xian memerintahkan anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga menjawab dengan keras. Aoki segera memimpin 3 ahli untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah informasi mengenai sarang iblis dan dinasti ilahi. Dengan berpikir, Wang Xian menyampaikan informasi tersebut kepada Perdana Menteri Gui. Setelah Perdana Menteri Gui menerima informasi tersebut, matanya berbinar dengan kebijaksanaan. Munculnya sarang iblis mungkin jauh dari kita, tetapi sarang iblis juga merupakan peluang bagi Istana Naga. Selain itu, Raja Naga, kita tidak bisa tinggal di tempat terpencil ini di mana sumber daya langka. Perdana Menteri Gui merenung sejenak dan berkata, skenario kasus terbaik adalah kita dapat bergabung dengan aliansi kekuatan di wilayah utara. Hanya dengan begitu Istana Naga kita dapat benar-benar memasuki galaksi tanpa batas. Perdana Menteri Gui terus menambahkan. Betul, jika kita ingin membangun diri kita sendiri di galaksi yang tak terbatas, kita tidak bisa tinggal di daerah terpencil ini. Gua Iblis adalah medan perang yang bagus untuk Istana Naga kita. Mata Wang Xian berbinar. Jika kita ingin benar-benar melangkah ke galaksi tanpa batas dan melangkah ke mata berbagai kekuatan, kita harus mendapatkan persetujuan mereka. Hanya setelah mendapatkan persetujuan mereka barulah mereka dapat melakukan pertukaran dan transaksi dengan mereka. Klan Firehammer dari Istana Naga semuanya adalah pandai besi yang sangat kuat. Meskipun agak sulit untuk memalsukan senjata ilahi saat ini, senjata setingkat setengah dewa masih merupakan kekayaan yang sangat besar. Bersiaplah. Setelah Aoki, Ao Xingmu, dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka, kita akan pergi dan menghancurkan dinasti Dewa Tianyang. Niat pertempuran yang kuat keluar dari mata Wang Xian saat dia berdiri perlahan. Dia sangat jelas tentang kekuatan dinasti ilahi Tianyang. Di antara 9 api ilahi, ada 6 kaisar dan 8 api ilahi. Saat ini, 5 dari mereka telah dibunuh olehnya. Secara total, ada lebih dari 30 dewa di seluruh dinasti dewa. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera mengangguk. Setelah menghancurkan dinasti Tianyang Divine, Istana Naga akan melangkah ke panggung wilayah utara. Xian kecil, jika kamu ingin menghancurkan dinasti Tianyang Divine, aku akan mengambil alih benua planet itu. Feng Luan, yang sedang duduk di samping, tiba-tiba berbicara. Ya, kami tidak bisa menganggur setiap hari. Xian kecil, kamu mengatur urusan Istana Naga. Kami dan saudari Feng Luan akan mendirikan dinasti dewa milik kami. Sekelompok gadis berkata kepada Wang Xian. Kami akan bertanggung jawab atas dinasti di masa depan. Mari kita lihat siapa yang bisa meningkat lebih cepat. Lan Qingyue menatap Guan Suking dan yang lainnya dengan percaya diri. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Wang Xian.
Oh itu bagus juga. Jaga keselamatanmu sendiri di masa depan. Wang Xian berkata sambil tersenyum ketika dia melihat bahwa mereka dipenuhi dengan semangat juang. Warisan saudari King Yue tidak jauh lebih buruk dari istana nagamu. Mari kita tunggu dan lihat. Feng Luan tersenyum. Warisan master membesarkan Kunlan King Yue, keturunan naga Phoenix ilahi Feng Luan dan Guan Suking. Jalur pedang tak berperasaan Ling Jian dikombinasikan dengan garis darah naga ilahi. Tubuh asal cahaya Sun Lingxiu dikombinasikan dengan garis darah naga ilahi. Fisik tulang naga Fan Qinglan kemungkinan besar adalah fisik Zhang Fengying. Meski begitu, dia memiliki garis keturunan naga ilahi. Kemampuan dan bakat mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di medan bintang yang tak terbatas. Fisik dan garis keturunan dari level mereka hanya akan muncul di medan bintang yang lebih tinggi. Mengaum, mengaum. Sehari kemudian, raungan gembira datang dari Dragon Pool. Aoki Aosingmu terbang keluar dari kolam naga dengan dua spesies naga mengamuk. Raja Naga. Mereka datang ke aula Raja Naga dan membungkuk kepada Wang Xian yang sedang membaca buku tentang tahta naga. Sangat bagus. Wang Xian melirik mereka dan tersenyum. Aoki, Aosingmu, Aoki Tian, dan dua spesies naga mengamuk adalah total 5 anggota. Semuanya telah menyalakan 5 gumpalan api ilahi. Kekuatan mereka cukup untuk melawan atau bahkan membunuh Dewa 8 gumpalan api suci. Perdana Menteri Gui, siapkan semuanya. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui yang berada di sampingnya. Itu Raja Naga. Kami siap. Perdana Menteri Gui mengangguk berat. Ayo pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan 9 naga hijau mengikuti di belakangnya. Segera, mereka tiba di lokasi formasi teleportasi. Berdengung. 9 naga hijau berubah menjadi bentuk manusia dan menghilang ke dalam formasi bersama Wang Xian. Ketika mereka muncul kembali di kota kebebasan, Wang Xian segera berteleportasi menuju planet Tianyang berdasarkan ingatan yang diperolehnya. Planet Tianyang adalah planet utama dari dinasti Tianyang. Seluruh planet berukuran 2 hingga 300 kali ukuran bumi. Planet Tianyang dianggap sebagai salah satu planet teratas di seluruh wilayah utara. Di bawah penindasan dinasti, Kaisar dinasti menguasai dunia. Sebagai salah satu planet terkuat di wilayah utara, ada cukup banyak orang yang datang dan pergi. Formasi teleportasi dinasti Surgawi Tianyang terletak di puncak gunung. Ada platform dengan radius 10 km di seluruh puncak gunung. Puluhan ribu orang memasuki dan meninggalkan daerah itu. Berdengung. Di peron puncak gunung, sosok Wang Xian dan yang lainnya muncul perlahan. Kita akan diteleportasi ke planet bebas terlebih dahulu. Lalu, kita akan melakukan transit melalui planet bebas dan terbang ke tepi wilayah utara. Dengan formasi ini, kita akan dapat menembus formasi tersebut. Pada saat itu, planet itu akan menjadi milik kita. Tuan Zhao, setelah kalian pergi ke sana kali ini, jika kalian berhasil, Kaisar akan sangat gembira dan pasti akan menghadiahi kalian dengan mahal. Wang Xian baru saja tiba di formasi teleportasi di puncak planet Tianyang melalui formasi tersebut ketika dia mendengar suara-suara yang datang dari sekitarnya. Hah! Dia mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke samping. Seorang pria parubaya memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya saat dia memimpin keempat dewa untuk masuk ke formasi teleportasi di samping dan bersiap untuk berteleportasi. Mereka tidak tahu bahwa bumi memiliki formasi yang mengarah ke planet bebas sehingga mereka hanya bisa terbang. Semuanya, tidak perlu pergi. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan lemah. 2090.